Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu peran khamir pada industri tape. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Siti Robiatus, NPM 2, Fitri Pihardani, NPM 3, Dian Iftakana, NPM 7, Jainul Setiawan, NPM 9, Dwika Mahtris, NPM 19, Nanti Atisadu, NPM 22, dan Anastasia Rosari, NPM 41. Untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama, untuk secara umum, tape adalah salah satu makanan tradisional yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan merupakan hasil fermentasi singkong atau beras ketan. Tape ini memiliki rasa yang manis, berbau masam, dan juga mengandung alkohol. Kandungan alkohol ini disebabkan dalam pembuatannya yang dilakukan melalui proses fermentasi. Proses fermentasi sendiri merupakan hidrolisis pati menjadi glukosa dan sebagian glukosa diubah menjadi alkohol. Proses fermentasi tape itu melibatkan penambahan mikroorganisme untuk membuat beras ketan menjadi produk yang diinginkan. Mikroorganisme yang biasanya digunakan adalah ragi. Di sini, ragi merupakan kamir atau Saccharomyces cerevisiae yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat atau pati menjadi gula dan alkohol. Proses tersebut juga menyebabkan adanya perubahan tekstur pada tape yang menjadi lunak dan juga empuk. Selanjutnya adalah pembahasan tentang kamir. Kamir adalah fungsi uniseluler yang bersifat mikroskopik. Pada beberapa genus, ada yang membentuk miselia dengan percabangan, dan ada yang berkembang biak secara puding. Kamir memiliki beberapa bentuk, di antaranya ialah berbentuk bulat atau spheroid, elips atau bulat telur, batang atau silinders, seperti buah jeruk atau lemon. Kamir dapat berkembang biak secara bertunas atau budding, pembelahan, pembentukan spora seksual, konyugasi atau reproduksi seksual, dan secara parthenogenesis. Tetapi yang sering terjadi adalah secara bertunas atau budding. Kamir dapat bersifat merusak atau membantu proses pengolahan pangan. Kamir banyak dipergunakan untuk pembuatan roti, bir, anggur atau wine, vinegar atau asam cuka, dan juga untuk makanan ternak atau sebagai protein sel tunggal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu sifat dan jenis khamir. Secara umum, yang pertama ada mikroorganisme golongan fungi, yang kedua memiliki daya tahan yang tinggi oleh adanya antibiotik, yang ketiga memiliki sifat antimikroba, dan yang terakhir ada memiliki sifat ketahanan terhadap garam, asam, dan gula. Untuk Saccharomyces cerevisiae termasuk dalam golongan Ascomycomyces, mampu mengubah glukosa menjadi etanol dan CO2, organisme bersel satu, tidak berklorofil, termasuk golongan Eumycetes. Selanjutnya yaitu peran positif khamir pada tape. Khamir Saccharomyces memiliki kemampuan dalam mengubah karbohidrat, yaitu fruktosa dan glukosa menjadi alkohol dan karbohidrat. Mikroorganisme yang hadir akan metabolisme senyawa nutrisi yang terdapat pada beras ketan selama proses fermentasi tape. Khamir akan menghidrolisis pati menjadi gula sederhana yang selanjutnya akan difermentasi sehingga menghasilkan alkohol dan sejumlah komponen flavor yang menjadi khas pada tape. Proses tersebut juga menyebabkan tekstur tape menjadi lunak dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next.
Baik, selanjutnya mengenai peran negatif kamir pada tape. Yang pertama, tentang rasa. Jika kamir terlalu banyak, maka rasa manis pada tape akan semakin berkurang dan rasa alkohol akan semakin bertambah. Yang kedua, ada aroma. Jika kamir terlalu banyak, maka aroma alkohol pada tape akan semakin tercium. Kemudian yang ketiga, ada tekstur, di mana jika kamir terlalu banyak, maka tekstur yang diperoleh yaitu lembek, sedikit berair atau berlendir, dan berwarna kuning keputih-putihan. Selanjutnya, mengenai proses pembuatan tape. Tahap yang pertama adalah pemilihan ubi kayu, di mana ubi kayu yang dipilih adalah ubi kayu yang lunak atau empuk setelah direbus. Tahap kedua, yakni pengupasan dan pemotongan, di mana ubi kayu yang dikupas kemudian dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kemudian tahap ketiga adalah pencucian, di mana pencucian ini dilakukan dengan menggunakan air bersih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan untuk tahapan proses pembuatan tape. Selanjutnya ada tahap yang keempat, yaitu perendaman. Tahap perendaman ini bertujuan untuk melarutkan asam biru yang masih tersisa pada ubi kayu. Biasanya zat asam biru ini sudah hilang pada saat ubi kayu dikupas serta dicuci. Tapi terkadang masih ada juga yang tertinggal sehingga perlu direndam sekitar 1 atau 2 jam dalam air bersih. Untuk selanjutnya tahapan yang kelima yaitu perebusan. Perebusan ubi kayu dilakukan 1 kali selama kurang lebih 30 menit. Proses perebusan ini bertujuan untuk membuat tekstur singkong menjadi empuk. Untuk tahapan yang keenam, pendinginan. Pendinginan ubi kayu yang telah masak dilakukan dengan meletakkan di yang bersih atau steril pada suhu ruang. Proses ini berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Selanjutnya proses pembuatan tape. Kelanjutan dari proses pembuatan tape yang selanjutnya yaitu penambahan ragi. Penambahan ragi pada ubi kayu dilakukan dengan menggerus ragi yang masih berupa lempengan kecil sampai menjadi bubuk yang halus. Ubi kayu ini kemudian ditaburi ragi secara merata di seluruh permukaannya agar proses fermentasi dapat berjalan optimal. Kemudian dilakukan pemeraman. Pemeraman atau penyimpanan ubi kayu ini beragi dilakukan dengan memasukkan ubi kayu satu persatu ke dalam besek atau wadah yang digunakan dan diatur agar jangan terlalu banyak rongga atau ruang kosong untuk menghemat ruangan. Pemeraman dilakukan selama kurang lebih 3 hari dan dilakukan di tempat yang bersih dan steril pada suhu kamar. Kemudian proses fermentasi yang terjadi selama pembuatan tape pada dasarnya meliputi 4 tahap penguraian, yaitu molekul-molekul pati yang ada dalam bahan dipecah oleh kelompok kapang yang menghasilkan enzim amilolitik menjadi dextrin dan gula-gula sederhana seperti disakarida. Kemudian hamir akan mengubah sebagian gula sederhana tersebut menjadi alkohol. Inilah yang menyebabkan aroma alkoholis pada tape. Kemudian melalui proses oksidasi alkohol, sebagian asam organik akan bereaksi dengan alkohol membentuk ester yang memberikan cita rasa pada tape tersebut. Kemudian di sini ada diagram alir dari proses yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Di mana proses yang pertama itu adalah pemilihan umbi kayu. Umbi kayu di sini yang dipilih yaitu yang bersifat lunak jika direbus. Kemudian proses selanjutnya yaitu pengupasan dan pemotongan. Lalu setelah proses pengupasan dan pemotongan itu terjadilah proses pencucian. Pencucian bertujuan agar umbi kayu menjadi bersih. Kemudian setelah pencucian ini dilakukan proses perendaman. Nah, proses perendaman ini bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa asam biru yang masih tersisa setelah pencucian. Kemudian tahap selanjutnya yaitu proses perebusan. Nah, proses perebusan ini dilakukan selama kurang lebih itu 30 menit.
Kemudian setelah perebusan itu ada proses pendinginan, di mana pendinginan ini berlangsung sekitar 1 jam. Kemudian setelah proses pendinginan ini adalah proses peragian, di mana ragi ditaburi pada tape secara merata. Kemudian setelah proses peragian itu terjadi proses pemeraman, di mana proses pemeraman itu terjadi kurang lebih selama 3 hari. Cukup sekian pemaparan dari kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.